Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa qudwatina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setelah sekian lamanya kembali kita dapat berjumpa dan bersua di majelis ini untuk sama-sama mentadabburi, menghayati beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita tentunya agar ayat-ayat yang kita tadabburi itu, hadis-hadis yang kita pelajari itu dapat menjadi cahaya yang memandu kehidupan kita di dunia ini menghadapi segala macam bentuk ujian, sehingga kita senantiasa tepat dan benar menyikapi setiap ujian yang datang. Meskipun pada dasarnya ujian manusia itu cuma dua. Yang pertama adalah ujian keburukan, dan yang kedua adalah ujian kebaikan. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kullu nafsin, setiap manusia, za'iqatul maut, akan merasakan kematian. Namun sebelum kematian itu mendatangi setiap manusia, maka sunnatullah akan berlaku kepadanya. Apa itu? Ibtila, ujian. Wa nabluukum bisyarri, niscaya kami akan menguji kalian dalam kehidupan ini dengan asyarr, keburukan. Bukan hanya keburukan, ada juga al-khair, ujian kebaikan. Maka pada dua ujian yang silih berganti ini, kita harus menyikapinya dengan tepat dan benar, sehingga pada dua ujian itu kita senantiasa memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan di dalam hadis yang sahih, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengagumkan keadaan atau urusan orang-orang beriman itu, sebab setiap urusan dan keadaannya itu selalu baik. Idza asabahu sarra syakar fakana khairan lahu. Orang beriman itu ketika diuji dengan kelapangan, dengan kesenangan, dengan kebaikan, maka ia sikapi dengan kesyukuran, maka ia memperoleh kebaikan. Karena sikap syukurnya menghadapi ujian kesenangan, ujian kebaikan. Dan sebaliknya, wa idza asabahu dharra sabar fakana khairan lahu. Dan jika ia diuji atau mendapati kesempitan, kesulitan, penderitaan, maka dia hadapi dengan sikap sabar, maka dia pun mendapatkan kebaikan lagi. Wa laisa dzalika illa lil mu'minin, dan hal yang demikian itu tidak terdapat kecuali pada orang-orang beriman. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat
menyikapi ujian-ujian dunia ini yang silih berganti datang, kadang buruk, yang menyulitkan dan menyempitkan, menyusahkan, menyedihkan, mengkhawatirkan kita, dan kadang menyenangkan, melapangkan nikmat yang bisa jadi membuat seseorang terlena. Agar kita benar-benar dapat menyikapinya dengan tepat dan selalu mendapatkan kebaikan dari keduanya, kita harus dituntun dan dipandu oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupannya ini sebagai tuntunan, maka dia tidak akan lupa daratan ketika diuji dengan kesenangan, dan dia tidak akan larut dalam kesedihan, kekecewaan, dan putus asa ketika diuji dengan kesempitan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini, kalau tidak salah, masuk surga di tengah badai musibah. Musibah, ma'asyiral muslimin, adalah sunnatullah yang mesti berlaku di dunia ini. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Demikian pula di surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Demikian pula di surah Al-Mulk ayat kedua, dan beberapa surah yang lainnya yang memiliki kandungan makna yang sama. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya manusia di dunia ini akan diuji dengan beragam musibah atau beragam bala. Di surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala agak merinci musibah yang akan ditimpakan kepada manusia, tak terkecuali para nabi, orang-orang saleh yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Niscaya kami benar-benar pasti, ya kan, pasti karena pakai lam taukid dan pakai nun taukid, lam penegas dan nun penegas. Nun penegasnya yang saqilah lagi, tasydid yang berat, ya. Walanabluwannakum, niscaya benar-benar pasti kami akan menimpakan bala atas kalian. Bisyai'in, dengan sedikit, tidak seluruhnya, dengan sedikit, minal khauf, dari rasa takut. Kita akan diuji oleh Allah dengan bala rasa takut. Ketika datang bencana, maka hati manusia umumnya diliputi rasa takut. Bencana apa saja, bencana banjir, gempa bumi, longsor, atau yang lainnya. Demikian pula ma'asyiral muslimin, seseorang itu terkadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketakutan dan kecemasan terhadap masa depan diri, keluarga, dan anak keturunannya. Mau makan apa, mau dapat penghasilan bagaimana dan di mana, berapa, dan seterusnya. Ini adalah ujian.
Demikian ketika ditimpa penyakit, cemas dan takut menghantui pikirannya. Bisa sembuhkah? Bagaimana cara penyembuhannya? Sampai kapan saya akan menderita dengan penyakit ini? Kecemasan dan kekhawatiran menghantui hati dan pikirannya ketika ditimpa penyakit. Dan kecemasan-kecemasan, ketakutan-ketakutan yang lain. Demikian pula alju, rasa lapar. Ini menjadi bahagian yang pasti dipergilirkan oleh Allah di antara manusia. Orang kaya juga merasakannya. Pejabat dengan sejumlah fasilitas juga pasti akan merasakannya. Suatu hari nanti dia akan mengalami kelaparan. Sekarang mungkin ma'asyiral muslimin, saudara-saudara kita di Sumatera, ya, ada yang pernah kaya raya. Pernah kaya raya? Ya, fasilitas makanannya berlimpah ruah. Sekarang bagaimana? Diuji mereka dengan kelaparan berhari-hari. Ya. Di tempat pengungsian terlambat bantuan datang. Hingga 4 hari lamanya. Mereka berusaha bertahan dengan hanya mengkonsumsi air banjir atau genangan air banjir, memakan daun-daun yang bisa dimakan, demi bertahan dari ancaman kematian akibat kelaparan. Padahal boleh jadi di antara mereka ada orang-orang yang dahulu berlimpah makanan. Ini adalah ujian ma'asyiral muslimin. Saudara-saudara kita di Suriah, saudara-saudara kita di Palestina dan di tempat-tempat yang lain yang saat ini bergolak ma'asyiral muslimin, mereka mengalami hal seperti itu. Dan tidak ada jaminan bahwa kaum muslimin atau masyarakat di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, ya, aman dari ujian itu. Tidak ada jaminan ma'asyiral muslimin. Sebab ujian itu dipergilirkan oleh Allah di antara setiap manusia. Wa kadzalikal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari itu akan dipergantikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara manusia. Hari ini mungkin Sumatera, besok lusa kita enggak tahu di mana Allah akan pergilirkan keadaan itu kepada orang lain. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 ujian yang disebutkan pada ayat yang kita baca tadi itu di surah Al-Baqarah 155, kalau mau selamat, kalau mau bahagia sampai pada kehidupan selanjutnya di alam barzakh dan masuk surga di alam akhirat, kita harus menyikapinya dengan satu sikap yang sama. Tak lebih daripada itu. Ya, itu standarnya ya, standarnya kalau mau selamat. Meskipun ya kalau mau istimewa ada sifat yang lain. Ya, tapi kan kita mau yang standar dulu nih. Standarnya disikapi dengan sabar. Wa basyirus sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar ketika menghadapi ujian, kecemasan, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kematian kerabat-kerabat, kekurangan buah-buahan. Dia sikapi semua itu dengan kesabaran. Yang bersabar itu berhak mendapatkan berita gembira. Apa berita gembiranya? Berita gembiranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Az-Zumar ayat ke-10 di ujungnya. Qul ya ibadiyalladzina amanu Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah inna ardi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Itulah berita gembiranya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar itu yang akan ditunaikan balasan kebaikannya tanpa perhitungan,
tanpa batas, tanpa limit. Andai saja ma'asyarul muslimin, seseorang dijanjikan di dunia ini, ya sabarlah 5 hari, sabarlah sepekan, atau bahkan boleh jadi sabarlah sebulan aja. Kamu bersabar menjadi relawan. Sabar ya, jadi relawan berapa hari? Sebulan. Setelah itu kamu akan mendapatkan rumah senilai 5 miliar. Oke? Dapat mobil senilai 10 miliar. Dapat uang, dapat bla 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 bla, miliar semuanya nilainya. Kira-kira ada yang sabar jadi relawan sebulan enggak dengan fasilitas itu? Ada? Banyak ma'asyiral muslimin daftar semuanya, sebulan aja sabar. Sekarang ma'asyiral muslimin, ketika manusia nanti meninggalkan dunia, ya, pindah ke alam berikutnya, ditanya dia, berapa lama kamu hidup di dunia? Berapa lama kira-kira? Kam labistum fil ardi adada sinin? Qala labisna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'addin. Di penghujung surah Al-Mu'minun. Berapa lama kamu hidup di dunia ini? Dia menjawab, labisna yauman. Kami hidup di dunia ini cuma sehari. Au ba'da yaum, atau bahkan setengah hari. Begitu sebentarnya dia rasakan kehidupan di dunia ini. Cuma sehari atau setengah hari. Tadi ma'asyiral muslimin, dia ketika dijanjikan rumah 5 miliar, mobil 10 miliar, fasilitas-fasilitas yang menyenangkan, ya, dia bisa bersabar berapa lama? 1 bulan. Hidup di dunia sebenarnya hanya sejenak, sebentar. Dirasa itu cuma sehari atau setengah hari. Masa sehari setengah hari kita tidak mampu untuk bersabar, merasakan penderitaan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Standarnya sabar ma'asyiral muslimin kalau mau selamat, itu standarnya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Uddatus Sabirin, ya, bekal orang-orang yang bersabar, ya, beliau membagi tingkatan manusia menghadapi musibah dan penderitaan di dunia ini menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama, dan ini yang paling banyak dialami oleh manusia, dan ini bukanlah sifat standar, ya, standar bagi orang beriman. Ini standar orang yang tidak memiliki iman. Semuanya ada di sini. Atau lemah imannya, dia ada di makam ini. Ini standar manusia, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Ma'arij itu, ya, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Ini makam yang pertama, ini tingkatan yang pertama. Ketika ditimpa musibah, langsung berkeluh kesah, langsung menggerutu, langsung marah-marah, langsung dongkol, ya. Dan perasaan jengkel, dongkol, kecewanya itu dilampiaskan dengan kata-kata dan tindakan. Ini level pertama. Kecuali siapa yang tidak berada di level ini? Illal musallun, kecuali orang-orang yang sholat. Siapa mereka yang sholat itu? Orang-orang beriman. Maka orang beriman tidak berada di level pertama ini ketika menghadapi musibah. Kalau dia benar-benar beriman, dia tidak akan menggerutu, dia tidak akan marah-marah,
dia tidak akan dongkol, apalagi sampai melakukan tindakan-tindakan yang menggambarkan kedongkolan, kejengkelan dan kekecewaan yang berkecamuk di dalam hatinya, menampar jidatnya, pipinya, membanting apa yang ada di tangannya, merusak ya, dan yang lainnya. Itu tidak akan dia lakukan. Sebab orang-orang beriman dengan ibadah solatnya yang rutin dia pelihara akan berada di level berikutnya, level kedua. Apa itu? Maqamus sabri. Makamnya, levelnya orang-orang yang bersabar. Orang yang bersabar itu ma'asyiral muslimin bukan berarti dia tidak merasakan kesedihan, kekecewaan di dalam hatinya. Dia rasakan semuanya, berkecamuk dan bergelora. Hanya saja dia sabar menekan perasaan-perasaan negatif itu agar tidak keluar melalui lisannya, tidak mengumpat, tidak mencela, tidak mengeluh, ya kan? Apalagi sampai keluar melalui tindakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukanlah golongan kami orang-orang yang ditimpa musibah lalu kemudian dia tampar pipinya, atau robek saku bajunya, atau dia mengumpat dan mencela dengan umpatan-umpatan, makian-makian, celaan-celaan orang-orang jahiliyah. Itu bukan golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi golongan Rasulullah yang bagaimana? Yang ketika mendapatkan musibah dia hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cukup. Tidak ada umpatan selain daripada kalimat istirja', upaya untuk mengembalikan semua masalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membutuhkan latihan yang sungguh-sungguh, ya. Tidak spontan datang sikap itu pada diri seseorang, ma'asyiral muslimin. Tidak spontan datang. Dia membutuhkan latihan. Kadang seseorang melatih dirinya untuk mengucapkan kalimat itu pada setiap musibah yang menimpanya bertahun-tahun lamanya, baru menjadi tabiat dan menjadi karakter bagi dirinya. Setelah berusaha bertahun-tahun melatih dirinya untuk tidak segera mengumpat, mencela, menampar. Kalau orang Arab kan tampar pipi, ya. Kalau orang Indonesia kebiasaannya tampar apa? Pokoknya begini nih, dia beli HP iPhone harga 25 juta baru, ya, ditemani oleh temannya. Lalu karena bersyukur, ya masih ada sisa uang nih 3 juta, ayo kita ke warung coto. Kamu sudah temani saya ini beli iPhone ini 25 juta, masih ada 3 juta, kita ke warung coto. Di warung coto sambil menanti hidangan coto, dia periksa-periksa HP-nya, tes-tes, lalu kemudian dia letakkan di sampingnya, makan. Banyak sekali buras kah atau apa itu satu ketupat, dia makan, bungkusnya taruh situ, asik cerita. Lalu tiba-tiba dia beranjak pergi setelah selesai makan. Enggak kelihatan itu HP yang diletakkan, ya, tertutupi oleh bungkus ketupat. Lupa dia. Nanti sampai di parkiran, dia kasih jalan mobilnya, baru mau jalan, kayaknya HP mana tadi? Kira-kira apa yang tiba-tiba kadang dilakukan oleh seseorang? Apa yang dia pukul dari anggota badannya? Apanya? Kepalanya. Dia hukum otaknya. Kenapa kau lupa? Semestinya otaknya itu ingat tadi itu. Dia tampar langsung jidatnya. Itu kebiasaan kita, ma'asyiral muslimin. Bahagian wajah yang kita tampar ketika kita mendapatkan musibah itu jidat. Kalau di masa dulu apa? Pipi. Tidak beda jauh, beda jauh. Rasulullah mengatakan laisa minna,
Bukan golongan kami orang yang ketika ditimpa musibah langsung menyasar anggota tubuhnya, dia hukum. Tidak pipinya, tidak jidatnya, dan tidak bahagian yang lain dari anggota tubuhnya. Dia jaga anggota tubuhnya jangan sampai menampakkan, mengekspresikan, mencerminkan kedongkolan di dalam hatinya akibat musibah yang baru saja menimpa dirinya. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hadisnya sahih. Marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki ala qabri. Rasulullah lewat jalan, ya, melintasi seorang wanita yang sementara menangis terseduh-seduh di sebuah kuburan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekat dari arah belakang dan mengatakan, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Mengapa? Tangisan wanita ini sudah meninggi dan agak berlebihan. Maka Rasulullah datang menasihatinya, bertakwalah kamu kepada Allah. Ya, jangan terlalu larut dalam tangisan yang terus meninggi, ya kan? Dan bersabarlah supaya tangisan itu tidak berlebihan. Bahwa seseorang itu menangis boleh, tapi jangan berlebihan. Lalu wanita itu dia tidak menoleh, dia hanya mengatakan, ilaika anni innaka lam tusib bi musibati wa lam ta'rifhu. Enyah kau dari sini, pergi kau itu tidak ditimpa musibah yang menimpaku dan engkau tidak tahu bagaimana sakitnya musibah ini. Begitulah ucapan wanita tersebut. Ucapan seperti ini jika ditujukan kepada orang yang lebih tua di antara kita, ya kan? Baik usia maupun status sosialnya, layak enggak? Pantas enggak? Kalimat pergi kau, layak enggak? Tidak layak. Apalagi kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang ada tuntunan syariatnya melarang kalimat seperti itu ditujukan kepada beliau. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi, dan janganlah membesarkan perkataan kalian ketika berdialog dengan Nabi, sebab hal itu dapat menghapus pahala amalan kalian tanpa kalian sadari. Bisa terhapus, ma'asyiral muslimin, amal-amal kita karena mengangkat suara atas Nabi. Ini berlaku enggak ayat ini sampai sekarang? Berlaku enggak ayat ini? Ya berlakulah, ya kan? Karena diabadikan di dalam Al-Quran, berlaku untuk kita. Tapi kan kita sudah tidak berdialog dengan Nabi, iya enggak? Kita tidak berhadapan dengan Nabi. Bagaimana mungkin kita bisa mengangkat suara di hadapan Nabi sementara Nabi sudah tidak berada di hadapan kita? Bagaimana mungkin kita mengeraskan suara kita di hadapan Nabi sementara kita tidak berdialog dan berbicara dengan Nabi? Ya, memang Nabi tidak ada, tapi sunnah-sunnahnya ada. Maka jangan angkat gelar akademikmu di hadapan sunnah Nabi. Saya profesor, tidak layak saya cingkrang. Saya doktor, tidak layak saya jenggot. Jangan angkat titel-titelmu, status sosialmu di hadapan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu sunnah-sunnah itu engkau rendahkan dan merasa tidak layak untuk mengamalkannya. Jangan pernah angkat-angkat dirimu di hadapan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'asyiral muslimin, kita kembali kepada kisah wanita tadi itu. Maka datanglah seseorang menyadarkan dia, innahun nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tadi menegur kamu itu adalah Nabi. Terperanjatlah wanita itu
segera ia bangkit dari tempatnya menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya. Setelah sampai, wanita itu mengatakan, al-ana asbir, sekarang ya Rasulullah saya sabar. Maka Rasulullah mengatakan, innamas sabru indas sadmatil ula, sesungguhnya kesabaran itu adalah ketika dentuman pertama musibah, tabrakan benturan pertama musibah. Disitulah kita harus menunjukkan kesabaran kita sebagai seorang mukmin dan muslim. Tahan lisan, tahan anggota badan, jangan sampai dia mengekspresikan kekecewaan atas musibah yang baru saja menimpa. Dan itu sekali lagi butuh latihan, ma'asyiral muslimin. Tidak sehari dua hari kita melatih diri untuk tidak mengekspresikan dengan lisan dan anggota badan kekecewaan kita, kedongkolan kita akibat musibah yang baru saja menimpa. Level yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah level ar-ridha. Ridha, lapang dada dia. Lapang dada artinya dia sudah tidak merasakan kekecewaan lagi. Tidak ada perasaan kecewa, karena dia menyadari bahwasanya musibah yang datang ini adalah sunnatullah yang tidak mungkin dapat dielakkan sama sekali. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, al-ibtila wal masaib fi hadhihi dunya kal harri wal bardi. Ujian dan musibah di dalam kehidupan dunia ini itu seperti panas dan dingin. Panas dan dingin. Bisa ditolak enggak dalam kehidupan dunia cuaca itu? Bisa ditolak? Atau pasti kita kena silih berganti panas dingin, panas dingin, panas dingin, panas dingin? Hah? Kalau siang panaslah, kadang malam panas juga, gerah, ya kan? Ya. Tidak mungkin kita tolak seperti tak mungkinnya kita menolak panas dan dingin. Dia terus berlaku. Seandainya, kata beliau, manusia mengetahui bahwasanya musibah dan malapetaka dalam kehidupan ini seperti panas dan dingin, sesuatu yang tidak mungkin dia hindari, maka dia tidak akan marah, menggerutu ketika ia ditimpa oleh musibah. Karena sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Dia mau marah-marah sampai langit pertama pun, musibah itu tidak akan mungkin dapat dia hindari, karena telah menjadi sunnatullah yang pasti. Andai saja manusia menyadari itu, maka dengan keimanan seseorang bisa menyadari bahwa dia tidak akan mungkin dapat terlepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia dituntut untuk minimal bersabar. Semakin tebal kesabarannya, semakin kuat kesabarannya, dia akan sampai pada level ridha. Tidak ada lagi perasaan dongkol, bawaannya biasa aja, ya. Sehat dan sakitnya biasa aja, miskin dan kayanya biasa aja, pokoknya biasa. Mengapa, ma'asyiral muslimin? Yang ketiga, karena dia menyadari bahwa di balik musibah itu ada dosa yang Allah Subhanahu wa taala ingin bersihkan dari dirinya, di mana boleh jadi dosa itu dia tidak ketahui lagi, sehingga dia luput beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan memang di dunia. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini jatuh di comberan nih kita nih, ya, lumpur, botok, bau, busuk, lalu kemudian kita dipersilahkan mandi.
Dikasihlah kita sabun, mungkin kita dikasih sikat untuk menyikat kuku-kuku kita, dikasihlah sampo, ya kan? Apakah kita akan mandi menyikat kuku-kuku? Mau pakai sabun? Tapi di Malino, di mana? Di mana itu? Yang di puncaknya apa namanya itu? Kandreapia, ya kan? Di Kandreapia, pagi-pagi lagi. mau mandi, pagi-pagi nih, jam 6, seseorang akan tetap mandi, nggak peduli dia mau dingin bagaimanapun. Yang penting ini botok-botoknya ini, comberan-comberan ini bersih semuanya. Subhanallah. Ketika dia tahu bahwa dia akan dibersihkan dengan air dingin itu, dia rela, ya enggak? Dan dia merasa gembira dengan mandi itu meskipun dingin. Dia gembira. Mengapa? Dia gembira akan harum dengan sabun itu, ya, hilang bau comberannya. Dia gembira karena akan bersih tubuhnya. Begitulah orang-orang beriman ketika dia mengetahui bahwa musibah itu seperti mandi dibersihkan, maka dia tidak akan menggerutu, dia tidak akan marah-marah, dia tidak akan kecewa seperti tadi orang itu tidak akan marah-marah dan menggerutu ketika harus mandi di pagi hari membersihkan tubuhnya. Selanjutnya, ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makam berikutnya, makam terakhir nih, ini level paling istimewa nih, maqamus syukri, ya, makamnya orang-orang yang bersyukur. Justru ketika dia ditimpa musibah, dia gembira dan bersyukur kepada Allah. Kalau yang ridha itu biasa-biasa saja, ya, hanya tidak kecewa, tidak marah, tidak dongkol. Kalau yang sabar, marah, dongkol, kecewa, hanya saja dia berusaha menekan jangan sampai ada lontaran-lontaran kata, ada sikap yang menunjukkan dan mengekspresikan kedongkolan itu. Kalau ini dia sudah bergembira, dia bahagia. Karena kebahagiaannya itulah sampai dia mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah atas musibah ini, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini levelnya para nabi dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Levelnya para wali. Nabi Ayub alaihissalam, wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniyad-dur. Apa yang dikatakan? Wa anta arhamur rahimin. Ingatlah ketika Nabi Ayub ditimpa musibah, penyakit yang demikian parah. Tidak ada penyakit ditimpakan kepada manusia melebihi penyakit yang dialami dan diderita oleh Nabi Ayub alaihissalam. Sudah sakit pula, ma'asyiral muslimin, habis hartanya, mati semua anak-anaknya. Musibah di atas musibah. Tapi subhanallah, di atas puncak musibah penderitaan itu, dia mengatakan wa anta arhamur rahimin. Dan engkau ya Allah, dengan segala musibah yang engkau timpakan kepadaku adalah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi dia anggap musibah itu adalah kasih sayang Allah. Dia menganggap bahwa dia sedang dikasihi dan disayangi oleh Allah. Ada pengalaman kami di Rumah Sakit Wahidin, ma'asyarul muslimin, salah seorang tokoh yang cukup terkenal di kota Makassar ini. Beliau sakit di usia pensiunnya, sakit usia 60 sekian lah. Tidak perlu disebut namanya. Pernah saya ceritakan pada salah satu muhadarah saya di sini dulu. Ketika tim rohaniawan atau konsultan ruqyah diminta untuk memberikan penenangan kepada beliau, kita masuklah
Kalau tidak salah, yang menemani saya saat itu adalah Ustadz Ahmad Saing ya, dari pesantren Macopa ya, sahabat saya yang juga sama-sama berprofesi sebagai rohaniawan atau konsultan ruqyah di Rumah Sakit Wahidin. Setelah itu kita masuk ya, dia tiba-tiba nyerocos, kenapa Tuhan memperlakukan saya seperti ini? Tuhan ini tidak adil. Saya ini sholat, saya ini puasa, bahkan saya juga bersedekah. Kalau gajian, jangankan fakir miskin, anak yatim, ya satpam aja di kompleks saya kebagian. Lantas kenapa saya dikasih penyakit-penyakit seperti ini berat? Ya kan? Kenapa Tuhan kasih begini saya? Protes dia sama Allah Subhanahu wa taala. Allah itu enggak boleh, jangankan diprotes, ditanya atas apa yang dia lakukan tidak boleh. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun dalam surah Al-Anbiya. Allah itu tidak boleh ditanya terhadap apa yang dia lakukan, tidak boleh. Kenapa Allah kasih begini, kenapa begini, enggak boleh. Tapi manusialah yang ditanya. Kenapa Allah menimpakan di Sumatera ini, kenapa di Aceh ini, Serambi Mekah? Enggak boleh ditanya. Ya begitulah. Kalau pertanyaan itu bernada protes, tidak boleh. Kalau ingin menyingkap rahasia, apa penyebab daripada musibah itu? Mengapa Allah menimpakan musibah kepada manusia? Ya bolehlah, Anda bisa buka surah An-Nahl ayat 112, Anda bisa buka surah Ar-Rum ayat 30, Asy-Syura ayat 30, atau Ar-Rum ayat berapa itu? 41, ya kan? Nah, bisa Anda buka itu ya, sebagai jawaban mengapa Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah atas manusia. Wa daraballahu mathalan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un dalam surah An-Nahl ayat 112. Allah telah membuat perumpamaan satu kampung yang dulu tenang, tentram, bahagia, sejahtera, lalu penduduknya kufur kepada nikmat Allah, kufur nikmat dia, dikasih nikmat bukan tambah taat, tambah maksiatnya. Dulu waktu tidak ada mobilnya, tidak ada pacarnya, begitu dikasih mobil 5 pacarnya. Wih, kenapa bisa begitu? Dulu waktu belum ada motornya yang gede itu, wah rajin dia tarbiyah, rajin dia sholat jamaah. Tapi begitu Allah kasih rezeki, dia beli moge, motor gede, tidak pernah lagi tarbiyah, tidak pernah lagi dia ke masjid. Subhanallah. Kok semakin diberikan nikmat, semakin dia bermaksiat. Umumnya manusia seperti itu, terlena dengan kenikmatan. Maka ketika akumulasi kekufuran terhadap nikmat Allah ini terus meningkat pada suatu kampung, tunggu-tunggu, sebentar lagi kampung itu akan mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf. Maka Allah memakaikan untuk mereka pakaian kelaparan, libas. Kenapa Allah Subhanahu wa taala, ini ada faedah yang sangat baik nih, disebutkan oleh para ulama kita bahwa Allah menggambarkan azab ya, peringatan ya, dalam bentuk azab itu dengan pakaian, karena ketika musibah itu menimpa mereka itu seperti orang yang berpakaian. Apa samanya? Kesamaannya, semua badan akan tertutup oleh pakaian. Semua orang di kampung itu akan terdampak oleh musibah. Semua, mau yang taat, mau yang tidak taat, pokoknya kena semuanya. Yang mau rajin sholat di masjid berjamaah, qiyamul lail di malam hari, kena semuanya, enggak peduli. Seperti ketika kita berpakaian, semua badan kita tutup. Kemudian ma'asyiral muslimin,
Kita ini durasi kita dalam sehari, ya, berpakaian dan tidak berpakaian yang mana lama? Durasinya. Berpakaian, ya. Kalau musibah itu datang karena kekufuran, lama penderitaannya. Lama. Dan kalau dia ma'asyiral muslimin berhenti, dia berhentinya seperti orang ganti pakaian lalu pakaian kembali. Jedanya sebentar. Ya sudah laparlah dia, sudah krisis ekonomi lah dia, macam-macam, datang lagi penyakit, wabah, datang lagi longsor, datang lagi gempa bumi, pokoknya diganti-ganti seperti orang yang ganti-ganti pakaian. Jedanya cuma sebentar aja, datang musibah berikutnya. Subhanallah. Itulah bahayanya ketika kita mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu menghadirkan aneka nikmat di dunia ini agar kita gunakan dan manfaatkan untuk mengabdi dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk bermaksiat kepadanya. Namun manusia kadang lupa, ma'asyiral muslimin. Semakin berlimpah nikmat, semakin nekat berbuat jahat. Wal'iyazubillah. Penutupnya ada prinsipnya orang-orang ahli maksiat ini, bukan orang beriman, ya. Lelaki itu katanya makin kaya makin nakal. Kalau perempuan makin nakal makin kaya. Mereka berkumpul pada kenakalan diakibatkan oleh kekayaan. Ya, ini ahli maksiat. Tapi orang-orang beriman, nah, khairu malin biyadil mu'min, sebaik-baik harta itu ada di tangan orang-orang beriman. Karena dengan harta itu semakin bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsinu kama ahsanallahu ilaikum wa la tabghil fasada fil ard. Berbuat kebajikanlah engkau di dunia ini sebagaimana Allah telah berbuat kebajikan kepadamu. Diberikan kesehatan, diberikan harta kekayaan, maka dengan itu semuanya berbuat kebajikanlah engkau semasa hidup di dunia. Dan jangan melakukan kerusakan, sebab Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai dan menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Demikian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga di tengah himpitan musibah yang menimpa kita ini, kita bisa bersabar dan berbagi kesabaran. Syukur-syukur kita bisa naik level menjadi ridha. Dan lebih bersyukur lagi kalau kita bisa meningkatkan level itu menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita melihat saudara-saudara kita yang ditimpa musibah dan penderitaan, maka jangan menikmati nikmat Allah itu sendirian. Berbagilah kenikmatan itu kepada saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Seperti saat ini, ya. Ketika bantuan itu terlambat, ya, sampai ada yang postingnya di media sosialnya, dia pegang secari kain yang berwarna merah sebahagiannya dan berwarna putih sebagian yang lainnya. Kami sudah 4 hari tidak makan, bantuan ini tidak sampai ke kampung kami. Kenapa responnya demikian lambat? Ya, responnya maksudnya yang ada di lambang itu, yang di kain yang dia pegang yang setengahnya putih dan setengahnya merah. Kalau masih lambat, lebih baik kain yang merah dan putih ini saya akan robek-robek dan saya akan ganti dengan kain yang lain yang saya akan kibarkan. Ya, jadi jangan lambat respon ma'asyiral muslimin ketika saudara kita sudah benar-benar digulung oleh penderitaan. Segera, ya, bantu mereka. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang menghilangkan dari seorang mukmin penderitaan dari penderitaan dunia ini, maka Allah akan menghilangkan dari dia suatu hari nanti pada hari kiamat penderitaan dari penderitaan akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Dan Allah akan terus menerus menolong seseorang sepanjang orang itu senantiasa
menolong saudara-saudaranya. Maka mari ma'asyarul muslimin, kita saling memotivasi diri-diri kita untuk segera memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita. Jangan terlambat ya, mumpung masih ada duit, ya kan? Maka catat baik-baik ya, rekening-rekening donasi. Ya, ada wis catat baik-baik itu. Di HP tak wis. Ya, setelah ini ya antum punya 100.000, ada yang 200.000, silakan segera. Ustadz kita sudah berangkat kemarin. Ustadz siapa? Ustadz Chandri Syaban. Nah, saya berjumpa dengan beliau. Donasi ini sebenarnya belum cukup ini untuk berangkat ini, tapi harus kita berangkat. Ya, berapapun yang dibawa. Maka ma'asyiral muslimin, ya mungkin ada di antara kita belum berdonasi. Boleh jadi, tidak menutup kemungkinan, ya kan? Maka jangan sampai kita tidak berdonasi sementara terpampang di hadapan kita penderitaan saudara-saudara kita di sana. Ya, tadi saya di grup pagi ya. Karena ada sahabat saya nih, sekelas saya dulu di Libya, ya kan? Ternyata beliau terdampak. Sudah lari dia ke hutan sama keluarganya, untung selamat. Habislah rumahnya. Kampungnya itu menjadi salah satu kampung yang cukup parah terdampak oleh banjir bandang tersebut, ya. Maka saya pun memotivasi. Di grup beliau juga ada di grup, hanya saja tidak bisa memantau karena jaringan hilang. Wih, jangan, itu bikin malu. Ini tidak bikin malu, kondisinya darurat. Beliau kalau dikasih tidak akan merasa malu. Dan kita sesungguhnya berkewajiban ya untuk saling memotivasi, minimal diri kita sendiri. Saya harus lakukan ini ya. Kalau tidak, maka itu menunjukkan betapa kita ini keras hati dan tidak peduli dengan penderitaan saudara-saudara kita di tengah musibah yang sedang menghimpitnya. Maka ma'asyarul muslimin, kembali saya motivasi kita semuanya. Dan saudara-saudara saya yang menyaksikan ini, silakan ya segera catat semua rekening-rekening terpercaya ya yang bisa menyampaikan donasi kita. Antum mau berdonasi 5.000, silahkan kalau itu kemampuan yang Allah karuniakan kepada antum. Jangan ditunda. Ketika ada pintu kebaikan dibukakan oleh Allah di dunia ini untuk kita, jangan pernah menunda ketika kita diberikan kemampuan untuk menjadi bahagian dari kebaikan tersebut. Sebab boleh jadi pintu itu nanti ditutup. Ketika kita ingin, sudah tidak ada lagi peluang untuk berada menjadi bahagian dari kebaikan tersebut. Demikian ma'asyarul muslimin, kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.